Irwania dari SD 2 Tumarrejo. Saya ingin menceritakan tentang asal-usul kota Banyuwangi, Jawa Timur. Alkisah zaman dahulu di daerah ujung timur Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja adil dan bijaksana. Sang raja memiliki seorang putra gagah bernama Raden Banterang yang memiliki kegemaran berburu di hutan. Suatu pagi, Raden Banterang hendak pergi berburu ke hutan. Ia memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan peralatan. Aku hendak pergi berburu ke hutan. Kalian cepat siapkan alat berburu untukku, kata Raden Banterang pada para pembantunya. Para pembantunya pun segera menyiapkan peralatan berburu untuk Raden Banterang. Setelah peralatan berburu telah siap, Raden Banterang disertai beberapa pengawalnya berangkat ke hutan. Di tengah hutan, mereka berjalan beriringan mencari binatang buruan. Tiba-tiba, Raden Banterang melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang seorang diri. Si kijang pun segera lari masuk menuju ke hutan. Akhirnya Raden Banterang mengejar si kijang hingga masuk jauh. Ia terpisah jauh dari para pengawalnya. Raden Banterang bertemu Surati. Jauh di dalam hutan, Raden Banterang kehilangan jejak si kijang. Kemana kijang tadi? Cepat sekali larinya kijang itu. Akan aku cari terus sampai dapat, kata Raden Banterang. Ia kemudian menerobos semak belukar pepohonan hutan. Namun si kijang tidak juga ditemukan. Akhirnya ia tiba di sebuah sungai yang bening airnya. Airnya sangat jernih juga, segar rasanya. Raden Banterang meminum air sungai itu sampai terasa hilang dahaganya. Loh, Anda siapa? Kenapa ada seorang wanita di tengah hutan? Apa Anda manusia? Tanya Raden Banterang pada gadis tersebut. Iya, saya manusia, bukan hantu penunggu hutan. Nama saya Surati dari Kerajaan Punggungan. Ayah saya gugur dalam perang mempertahankan mahkota kerajaan. Saya sendiri tengah berusaha menyelamatkan diri dari serangan musuh. Maaf, Anda siapa ya? Kata si gadis sambil tersenyum. Raden Banterang terkejut mendengar penuturan si gadis cantik. Setelah memperkenalkan dirinya, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Singkat cerita, mereka berdua ternyata berjodoh lalu menikah membangun keluarga bahagia di istana. Surati bertemu Rupaksa. Pada suatu hari, Surati tengah berjalan-jalan sendiri keluar istana. Tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian compang-camping mendekatinya. Surati, Surati, aku kakakmu, teriak lelaki tersebut. Surati kemudian mengamati baik-baik wajah lelaki itu. Ia akhirnya tersadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya Rupaksa. Kakaknya mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mengajak adiknya membalas dendam kepada orang yang telah membunuh ayahanda mereka. Surati, dengarkan aku baik-baik. Suamimu, Raden Banterang adalah pembunuh ayahanda kita. Kau harus bantu aku untuk membunuhnya, kata Rupaksa. Maafkan aku, Rupaksa. Aku tidak bisa membunuh suamiku sendiri. Aku berhutang budi kepada suamiku, kata Surati. Surati menceritakan bahwa ia mau menjadi istri Raden Banterang karena telah berhutang budi. Dengan begitu, Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya. Namun demikian ia tidak memaksa Surati. Kemudian ia memberikan sebuah benda kepada Surati berupa sebuah ikat kepala. Ambillah ikat kepala ini, kau simpan di bawah tempat tidurmu. Pesan Rupaksa. Raden Banterang. Tidak lama setelah bertemu Surati, Rupaksa kemudian pergi ke hutan mencari Raden Banterang. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya Rupaksa tidak diketahui oleh Raden Banterang. Saat itu Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tak kala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba ia dikejuti oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian compang-camping. Maafkan aku, Tuan.
oleh kedatangan Raden Mandara. Keselamatan Tuan terancam. Istri Tuan Surati merencanakan pembunuhan kepada Tuan. Jika Tuan tidak percaya, coba Tuan periksa di bawah bantal Surati, pasti ada sebuah ikat kepala. Ikat kepala tersebut milik seorang lelaki yang diminta tolong untuk membunuh Tuan, kata Rupaksa. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Rupaksa kemudian pergi menghilang. Raden Mandara sangat heran dengan kemunculan lelaki misterius itu. Ia segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Mandara langsung menuju ke peraduan istrinya. Kebetulan istrinya Surati ada di peraduannya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang ditemuinya di hutan. Ah, ternyata benar, kata lelaki itu. Ikat kepala ini buktinya. Kau ternyata berencana hendak membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini. Begitukah balasanmu padaku? Teriak Raden Mandara marah. Janganlah saling menuduhku, Kakanda. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi meminta tolong kepada seorang lelaki, jawab Surati. Namun Raden Mandara tak percaya dengan jawaban istrinya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Mandara lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Tibanya di sungai, Raden Mandara menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping ketika berburu di hutan. Begitu pula Surati, ia menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping seperti dijelaskan suaminya. Lelaki berpakaian compang-camping itu adalah Rupaksa, kakak kandung Adinda. Dialah pemberi ikat kepala kepada Adinda. Tolong Kakanda, percayalah, Adinda tidak berniat membunuh Kakanda. Rupaksa telah menjebak kita. Rupaksa yang ingin membunuh Kakanda. Surati menjelaskan kembali agar Raden Mandara luluh hatinya. Meski telah dijelaskan oleh Surati, namun Raden Mandara tetap tidak percaya ucapan istrinya. Ia masih merasa yakin bahwa istrinya akan membunuh dirinya. Akhirnya Surati berkata, "Baiklah Kakanda, dengarkanlah, Adinda akan melompat ke dalam sungai. Jika setelah Adinda melompat, air sungai berubah menjadi bening, harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh berbau busuk, berarti Adinda bersalah," seru Surati. Raden Mandara tidak peduli, malah kemudian mengunung keris ke tubuh Surati. Surati menghindar, kemudian dengan cepat melompat ke dalam sungai lalu menghilang. Tak lama setelah Surati melompat ke dalam sungai, terjadilah sebuah keajaiban. Bau harum merebak dari arah sungai. Akhirnya Raden Mandara sadar bahwa istrinya tidak berniat membunuhnya. Ternyata aku salah, istriku tidak berniat mencelakakanku. Air sungai menjadi harum baunya. Aku sangat menyesal. Raden Mandara mengerang tapi kemudian ia menyesal kebodohannya, namun semuanya sudah terlambat. Nasi telah menjadi bubur. Semenjak kejadian itu, sungai tersebut menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air, sedangkan wangi artinya harum. Sungai Banyuwangi kemudian menjadi asal-usul kota Banyuwangi. Sekian dari cerita dari saya. Terima kasih.